Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awal dari segalanya, marilah kita selalu memuji dan muja ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin kaum muslimin, para jemaah haji yang berbahagia, sesungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang yang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia baru bisa melakukan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uangnya begitu lama, setelah itu juga harus menanti sangat lama. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, seorang tak kala melaksanakan ibadah haji harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya haji adalah ibadah yang sangat agung. Para jemaah haji yang berbahagia, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tertinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, menjanjikan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala kita melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, hanya sedikit. Maka nasihat kami kepada diri saya dan kepada juga pada para jemaah haji sekalian, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat haji adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melaksanakan ibadah haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, inilah hajiku. Aku tidak riya dan juga tidak sum'ah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji karena ibadah ini rawan sekali untuk orang-orang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan, saya sedang haji loh. Maka seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia diberitahukan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan ria, karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata ibadah haji karena ria, maka semua sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa 2 kali dalam seumur hidup.
Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji 2 kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusahalah kita benar-benar haji dengan serius sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara berikutnya, seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan, karena kita bisa bahagia bermaksiat di tanah air kita, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat, tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jaga umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita. Jangan kita berhaji kemudian kita berghibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka ketika haji, fokus ibadah, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Hadirin rahimakumullah, para calon jamaah haji yang berbahagia. Yang selanjutnya adalah bersabar. Ingat, tatkala melakukan ibadah haji harus bersabar. Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka orang yang beribadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun yang berhaji, apakah haji dengan travel biasanya maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan ibadah haji dan tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan, dia berkaitan dengan bisnya, misalnya berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, akan ada saja namanya kesulitan. Maka tetap bersabar. Dia berharap bahwasanya kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai berdasarkan kesulitanmu dan nafkahmu. Hadirin rahimakumullah, tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, kita bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, kita jangan ragu-ragu untuk makan yang menyehatkan tubuh kita. Jangan terlalu hemat. Sebahagian jamaah haji terlalu hemat sehingga akhirnya makannya pun kurang, lalu gizi dan kesehatannya juga berkurang. Tentu hal itu tidak kita inginkan. Kita ingin seseorang menjaga kesehatannya agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, banyak-banyaklah bertaubat. Tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji,
kesempatan hanya sebentar. Sebahagian jamaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari. Sebahagian dari mereka hanya sekitar 20 hari. Maka ini adalah hari-hari yang sangat bernilai untuk akhirat kita. Jangan sia-siakan sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, demikian nasihat singkat ini, mudah-mudahan manfaat. Dan terus kami doakan bagi para jemaah haji, bagi calon jemaah haji yang berangkat ke tanah suci sampai pada tujuan, dan mudah-mudahan Allah berikan haji yang makbrul dan haji mabrurah. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurang mohon diperbanyakkan maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.